Kalau ilmu sastra Jendra itu dibeberkan gitu ya, dijabarkan dan bisa diterima, maka manusia itu tidak butuh lagi dewa sebagai perantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast IMM Talks yang dipersembahkan oleh IMM Piungan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ki Andi Putrawijaya. Tapi saya biasanya panggilnya Mas Andi ya, Mas Andi. Jadi Mas Andi ini jabatan beliau di Pemuda Muhammadiyah sebagai Ketua Bidang Dakwah Pemuda Muhammadiyah Bantul ya. Dan juga dosen di Universitas Aisyah. Nah, kebetulan kali ini kita akan membahas tentang media literasi digital. Kali ini kan sedang giat-giatnya media literasi digital, seperti contohnya ada IB Times, Islamic.co, kemudian ada Alif, ada Satri Cendekia, dan website-website yang lainnya. Dan kali ini ada satu website yang mulai banyak pertanyaan, mulai orang banyak bertanya tentang sastrajendra.id. Ini sastrajendra.id ini seperti apa? Nah, kebetulan kita ada, kalau bisa dibilang ya, foundernya sastrajendra.id, itu Mas Andi Putrawijaya. Jadi ini Mas, ini ada yang bertanya, jadi sastrajendra itu sebenarnya apa? Bagaimana latar belakang Mas Andi ini bisa membuat website sastrajendra.id? Monggo Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sebenarnya itu bermula dari keprihatinan saya dan mungkin juga keprihatinan banyak orang tentang budaya literasi di kalangan anak muda, terutama di masyarakat Indonesia yang ya tidak begitu bagus lah gitu ya. Sehingga saya berpikir itu bagaimana saya bisa berkontribusi untuk meningkatkan budaya literasi di kalangan anak muda, ya terutama terlebih dan terkhusus bagi para aktivis ya, aktivis baik di Muhammadiyah, itu baik tingkat ranting, cabang, dan level-level jenjang berikutnya, dan juga siapa saja yang ingin meningkatkan budaya literasi melalui membaca dan pada nantinya juga ikut menulis. Nah, saya berpikir coba kita membuat sebuah web yang itu diisi oleh anak-anak muda yang ingin belajar menulis dan sebagai media untuk dibaca. Itu satu ya, jadi yang melatar belakang. Yang kedua, selain gerakan literasi yang masih rendah itu ya, saya melihat di Muhammadiyah sendiri sekarang sudah mulai bagus ya, banyak kanal-kanal web yang rame dan sebagainya ya. Sebagai bagian dari Muhammadiyah, kalau bisa dibilang begitu ya, saya sebagai aktivis Muhammadiyah ya, maka ya harus berkontribusi gitu. Jadi kita menyediakan alternatif bacaan yang lainnya yang memperkaya para pembaca ya dalam berbagai macam varian-varian bacaan gitu ya. Maka di sastrajendra.id ini tagline-nya adalah meneguhkan tauhid dan membumikan Islam rahmatan lil alamin, kan gitu. Jadi memang ada core intinya. Kalau dibilang visinya adalah tadi meneguhkan tauhid dan membumikan Islam rahmatan lil alamin. Dan di situ ada 4 pilar ya, 4 pilar yang ini akan coba kita angkat, akan kita coba menjadi ciri khas dari sastrajendra.id ini adalah, yaitu adalah satu pilar keislaman. Maka tulisannya adalah berkaitan dengan dinamika keislaman. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan kemuhammadiyahan ya, karena diakui atau tidak diakui, kita ini adalah bagian dari Muhammadiyah secara culture ya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah moderasi ya, rahmatan alamin itu saya berpikir ya bisa dicapai dengan moderasi tadi gitu. Dan yang keempat adalah budaya, karena manusia itu sendiri pun lahir di dunia, diciptakan Allah, diletakkan di dunia ini adalah mau tidak mau sebagai manusia budaya. Dan
di situ. Tapi core-nya adalah tadi tauhid dan membumikan Islam rahmatan lil alamin. Oh iya. Berarti tadi ada 4 pilar dan yang terakhir adalah budaya. Menurut saya melihat bahwa sekarang Mas Andi ini memakai pakaiannya kelihatan sekali sangat Jawa sekali nih. Iya. Ya sangat berbudaya, ya budaya Jawa sekali. Nah ini dan juga nama websitenya itu Sastra Jendra. Itu mesti bahasa Jawa, tidak mungkin bahasa selain Jawa. Itu kenapa memilihnya Sastra Jendra? Apa karena memang Mas Andi ini orang Jawa atau gimana? Ini ceritanya panjang ini. Oh iya. Ceritakan ya. Monggo. Oke, baik. Sebenarnya Sastra Jendra, kenapa saya memberikan nama web Sastra Jendra itu sebenarnya ya hanya karena itu bagian dari lintasan cakrawala pemikiran saya, itu hanya bagian saja. Kalau secara lebih kompleks gitu ya. Sebenarnya Sastra Jendra itu saya temukan belum lama. Artinya saya temukan yaitu saya anggap sebagai keilmuan itu belum lama dan itu melalui proses kontemplasi. Jadi saya ini punya kebiasaannya dulu ya, sekarang ya agak mudar tapi masih dipertahankan. Sebelum tidur itu biasanya saya bermeditasi. Bermeditasi jangan dianggap seperti orang bertapa terus begini ada sebagainya ya. Hanya bermeditasi, kontemplasi itu adalah berzikir itu. Saya berusaha melakukan itu. Pada satu saat itu saya berzikir, ya inti dari zikir saya itu dan berdoa. Berdoanya adalah ya pengen ditunjukkan oleh Allah tentang makna dari hidup ini. Terus tugas dari kita seperti apa dan sebagainya itu seperti itu. Nah, sehingga pada suatu malam setelah saya berzikir itu saya bermimpi ya. Ini mimpinya itu ditemui oleh seorang. Terus kemudian inti dari mimpi itu saja tidak saya ceritakan secara detail ya. Mimpi dari seorang itu saya diminta untuk belajar Sastra Jendra. Dan pada waktu itu saya sama sekali belum pernah mendengar dan mengenal kata Sastra Jendra ini. Jadi tapi mimpi itu sangat-sangat terngiang, kuat gitu di alam pikiran saya, kuat itu Sastra Jendra itu apa sih gitu. Jadi sehingga saya melakukan pencarian tentang apa itu Sastra Jendra dan sebagainya, karena itu betul-betul istilah yang asing bagi saya itu. Sastra Jendra itu apa dan sebagainya. Nah, saya bertanya terus kemudian membaca, bahkan saya membaca novelnya Ki Agus Sunyoto itu ya, yang menulis beberapa novel juga tentang suluk apa itu ya. Itu yang membuat Atlas Wali Songo juga Ki Agus Sunyoto itu, yang kebetulan beliau membuat sebuah novel tentang Sastra Jendra. Saya baca tentang novel itu dan saya buat perenungan lagi, terus kemudian saya juga tanya-tanya dan sebagainya. Dan pada satu saat saya mencapai satu kesimpulan. Jadi Sastra Jendra itu memang dianggap sebagai sebuah ilmu tertinggi ya di kalangan orang Jawa. Itu ilmu yang tingkatannya paling tinggi itu. Dan sebenarnya memang istilah Sastra Jendra ini tidak ditemukan dalam literasi Islam ya. Kalau kita melacak ya, kata Sastra Jendra ini kan ada di kitab Uttara Kanda Jawa kuno di akhir abad 10. Kemudian di masa Majapahit kitab itu digubah dengan istilah dengan judul Kakawin Arjuna Wijaya kan gitu. Dan secara pengertian Sastra Jendra itu sebenarnya belum lengkap ya. Lengkapnya adalah Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyun. Wah, apa meneh gitu. Panjang. Ya, tapi saya ambil inti di depan, saya ambil depan di Sastra Jendra itu. Nah, Sastra Jendra itu sastra itu artinya adalah bisa dikatakan sebagai ilmu, dan Jendra itu adalah berasal dari pangeran atau dari Tuhan. Jadi Sastra Jendra itu bisa diartikan adalah ilmu dari Tuhan. Dan kisah dari munculnya Sastra Jendra ini juga tidak
temukan di literasi Islam, tetapi justru malah di dalam epos sebuah cerita yang terkenal di kalangan umat Hindu. Tetapi dari cerita itu saya justru menemukan Islam, menemukan keislaman dari cerita itu, yaitu tentang cerita sastra Jendra ini. Jadi di cerita itu begini ceritakan, ada namanya Prabu Sumali ya. Prabu Sumali itu punya anak namanya Dewi Sukesih. Nah, Dewi Sukesih itu sebenarnya ini yang kemudian cerita tentang kelahiran Rahwana ya, yang di Ramayana ya, Rahwana. Nah, Prabu Sumali itu membuat sayembara. Barang siapa bisa menjelaskan tentang ilmu sastra Jendra, gitu ya, maka akan dinikahkan dengan Dewi Sukesih anaknya itu. Nah, sayembaranya gitu. Karena pada waktu itu di cerita itu juga bahwa sastra Jendra ini ilmu yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Di beberapa literasi ya yang saya dapatkan ada yang mendefinisikan begini, bahwa sastra Jendra itu artinya ilmu wadining bumi kang sinengker yang jagat pratingkah. Satu yang artinya adalah bahwa ini ilmu rahasia dunia atau alam semesta yang dirahasiakan atau berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang memberikan definisi tentang sastra Jendra itu adalah pangruating barang sakalir, yaitu artinya dapat membebaskan dan menyelamatkan segala sesuatu. Kan itu. Terus ada juga yang memberikan pengertian kawruh tan wonten malih. Jadi pengertian yang tidak ada lagi tentang ilmu yang tidak ada lagi ilmu yang melebihi dari itu gitu. Itu sastra Jendra. Bahkan ada yang mendefinisikan bahwa sastra Jendra itu sebagai pungkas-pungkasaning kawruh. Pungkas-pungkasaning kawruh itu ya ujung dari segala ilmu pengetahuan atau setinggi-tingginya ilmu pengetahuan. Nah, saya lanjutkan di ceritanya tadi ya, Prabu Sumali membuat sayembara. Akhirnya ada sebuah raja juga, itu namanya Prabu Donorojo. Prabu Donorojo itu pengen menikahi Dewi Sukesih tadi, sehingga mengutus bapaknya itu bernama Begawan Wisrawa. Nah, Begawan Wisrawa ini itu memang beliau adalah diyakini yang paham tentang ilmu sastra Jendra itu, sehingga Prabu Donorojo tadi mengutus bapaknya, itu ayahnya Begawan Wisrawa itu, untuk menjabarkan atau membeberkan ilmu sastra Jendra. Nah, karena ilmu sastra Jendra ini adalah ilmu yang tidak bisa dikuasai oleh setiap orang, gitu ya, sehingga ilmu itu dibeberkan secara tidak terbuka, gitu ya, secara tertutup gitu. Dan waktu itu yang diminta untuk menerima ilmunya itu oleh Prabu Sumali adalah Dewi Sukesih langsung gitu. Nah, tetapi ketika proses penjabaran ilmu sastra Jendra itu ya, ini yang penting ya dari inti sastra Jendra itu. Ketika terjadi penjabaran, yaitu membabar ke ilmu sastra Jendra itu kepada Dewi Sukesih, itu ternyata terjadi gonjang-ganjing di kayangan. Nah, ceritanya kan itu. Ceritanya ini sebuah cerita yang menarik itu. Nah, terjadi gonjang-ganjing di kayangan. Para dewa itu mengalami gelisah. Sehingga Betara Guru itu adalah ya rajanya para dewa kan, itu di dalam pewayangan itu kan ceritanya rajanya para dewa ya. Nah, rajanya para dewa. Bahkan Betara Guru itu menguasai atau merajai 3 alam ya. Satu adalah alam Madhyapada. Nah, Madhyapada itu adalah alamnya para dewa. Itu yang kedua itu adalah Arcapada. Arcapada itu alam neraka gitu ya. Terus ada Mayapada. Mayapada itu alamnya para dewa. Terus Madhyapada itu alamnya manusia. Terus Arcapada itu neraka, itu alam bawah itu. Prabu Betara Guru sebagai raja para dewa ini juga gelisah. Nah, kenapa kok terjadi kegelisahan? Karena menurut beberapa literasi yang saya baca, kalau ilmu sastra Jendra itu dibeberkan, gitu ya, dijabarkan dan bisa diterima, maka manusia itu tidak butuh lagi dewa sebagai perantara. Kayak itu. Tidak butuh lagi dewa sebagai perantara. Jadi langsung kepada
Tuhan yang Maha Esa, manusia kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak butuh lagi dewa gitu. Sehingga apa? Sehingga para dewa itu dikisahkan berusaha bagaimana supaya ya sastra Jendra ini gagal untuk dijabarkan. Nah, maka waktu itu yang terjadi dalam cerita itu Betara Guru itu kemudian merasuki jasadnya Begawan Wisrawa itu, sedangkan istrinya Betara Guru yaitu Dewi Uma, ya Dewi Uma itu merasuki jasadnya si Dewi Sukesih, sehingga terjadilah hubungan intim ketika proses pembabaran atau penjabaran dari sastra Jendra itu, sehingga sastra Jendra gagal untuk dijabarkan. Nah, dari proses hubungan intim itu ya kemudian lahirlah anak Rahwana tadi. Ya, Rahwana kita tahu ya, Dasamuka dan lain sebagainya. Nah, di situ saya juga kemudian merenungkan itu, kontemplasi ya beberapa waktu itu, ternyata kenapa kok, pertanyaan saya kenapa kok para dewa risau itu ya dalam cerita itu sebagainya. Maka dalam satu titik saya menemukan ya, menyimpulkan ya, ketemu sebuah simpulan, berarti ini yang dimaksud dengan sastra Jendra itu adalah tauhid. Karena orang tidak butuh lagi sembahan-sembahan lain sebagai perantara doa-doanya dan sebagainya, tetapi manusia ini langsung kepada Sang Maha Pencipta, tidak butuh lagi perantara, kan itu. Sehingga ini tauhid. Maka dari itu kenapa sastra Jendra dianggap sebagai ilmu yang paling tinggi itu, memang yang paling tinggi adalah ilmu tauhid itu. Ya, yang menjadi risalah utama dari para nabi itu apa? Ketauhidan kan gitu. Tauhidan, sehingga oh ini ada benarnya juga bahwa sebenarnya di sini adalah ingin menunjukkan tentang ilmu yang paling tinggi itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah, menyembah Allah. Sehingga sastra Jendra ini dalam cerita itu kan diceritakan para dewa itu kalau sampai sastra Jendra dibabarkan itu tidak disembah lagi para dewa itu, tapi langsung menyembah kepada Allah gitu. Sehingga ini tauhid, ini adalah misi dari epos itu menurut saya adalah tauhid. Sehingga saya tertarik di situ. Nah, saya kaitkan dengan mimpi saya tadi. Oh, berarti saya diminta untuk belajar sastra Jendra itu adalah untuk belajar ilmu tauhid, atau kalau kita sederhanakan belajar tentang ilmu agama kan gitu. Nah, maka dari situ ketika saya kepikiran, ini saya pengen kembali ke web tadi ya, pengen untuk berkontribusi dalam dunia literasi. Ya, ini saya ambil sebagai nama sastrajendra.id. Maka tagline dari Sastra Jendra itu adalah tadi, meneguhkan tauhid dan membumikan Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu sejarah tentang nama, kenapa saya kasih nama Sastra Jendra gitu. Berarti saya melihatnya panjang sekali sejarah dari Sastra Jendra tersebut ya, sangat dan juga sangat filosofis sekali, bermakna dari mulai sastra Jendra yang tidak ada dalam literatur Islam hingga bisa ke tauhid, itu perjalanan panjang sekali ya. Dan harus saya renungkan beberapa kali itu baru saya menemukan ini ternyata tauhid gitu. Dan juga kan tadi sesuai dengan tagline-nya dan juga dengan 4 pilar, kita melihat di lapangan juga ada beberapa problem-problem yang seperti bagaimana caranya Mas Andi ini mau menyebarkan bagaimana sih antara agama dan budaya itu bisa menyatu. Karena tadi saya udah mendengar dari ceritanya seperti sastra Jendra itu dan bisa menyatu juga antara agama dan kemudian dengan budaya. Nah, ini gimana sebenarnya rencana ke depannya, bagaimana menyatukan antara agama dan budaya, apalagi kita tahu bahwa terkadang agama dan budaya ini bisa menjadi dua hal yang saling bertentangan, walaupun memang kadang bisa bersatu tapi kadang juga bisa bertentangan. Oke, baik. Begini, saya melihat kita sering salah kaprah tentang definisi budaya. Jadi budaya itu sering diartikan sebagai sesuatu yang terdahulu, yang kuno, kan itu, yang dilakukan oleh para pendahulu kita, nenek moyang kita dan sebagainya. Nah, sehingga kalau ada istilah nguri-nguri budaya, kan itu pasti yang ada mindset di kebanyakan orang itu adalah berarti melestarikan amalan-amalan yang dilakukan oleh para pendahulu kita.
Nah, saya tidak sepakat dengan itu, ya. Ya tidak sepenuhnya tidak sepakat sih, tapi saya sebagian besar tidak sepakat dengan itu, tapi saya lebih memberikan definisi tentang budaya itu dari asal usul katanya sendiri. Budaya itu kan dari budi dan daya. Budi itu apa? Budi itu adalah perilaku yang baik. Sedangkan budaya itu apa? Yang diberdayakan. Atau kalau saya sederhanakan adalah yang dibiasakan dan sebagainya. Sehingga budaya itu seharusnya bersifat dinamis. Ya, budaya itu bersifat dinamis. Bukan berarti budaya itu statis. Jadi dulu seperti ini terus dilakukan seperti ini. Ya, kita nguri-nguri budaya dan lain sebagainya sehingga melakukan amalan-amalan orang yang terdahulu meskipun terkadang sampai saat ini sudah tidak relevan lagi misalkan gitu. Tapi budaya itu dinamis. Ya, kita seperti ini melakukan podcast dan sebagainya ini budaya baru gitu. Budaya baru gitu. Sehingga apa? Bagus enggak? Kalau bagus ya kita berdayakan, kita biasakan gitu. Jadi bukan berarti itu. Nah, dan dalam berbudaya itu tetap harus mempunyai landasan. Landasan itu apa? Menurut saya landasan dalam berbudaya itu adalah ilmu agama, ilmu dari Tuhan. Karena budaya itu ruang lingkupnya adalah pada lapisan kehidupan masyarakat. Sedangkan yang membuat kehidupan masyarakat itu siapa? Tuhan kan? Allah yang menciptakan kehidupan, membuat kehidupan dan memelihara kehidupan itu kan Allah. Sehingga dalam menjalani kehidupan ya sudah selayaknya harus menjadikan Allah itu sebagai landasan dalam kita berbudi dan berdaya itu. Nah, kalau misalkan ada amalan yang terdahulu itu bagus, ya kita lakukan, kan gitu. Tapi kalau misalkan sudah tidak bagus, ya kenapa kita harus takut untuk meninggalkan kan begitu. Nah, jadi budaya itu menurut saya sifatnya dinamis. Jadi tidak selalu diartikan sesuatu yang terdahulu, yang kuno kan itu. Dan saya kok menduga kebanyakan orang ketika mendengar kata budaya itu adalah sesuatu yang dulu, yang kuno kan gitu. Sehingga ayo nguri-nguri budaya itu adalah amalan-amalan atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Padahal budaya itu menurut saya dinamis, tidak statis. Gitu. Oh iya juga ya, sesuai dengan zaman sekarang juga kita bisa melihat banyak budaya-budaya yang bahkan sudah tidak hanya menetap di kawasan tersebut, bahkan bisa mengglobal, seperti contohnya budaya K-pop, kemudian budaya dari barat itu kan juga, oh iya itu juga dinamis menurut saya melihatnya. Dan juga kembali ke sastrajendra.id. Nah, ini rencana kedepannya ini mau diapain Sastra Jendra? Apakah akan dibuat suatu brand atau kemudian dibuat suatu komunitas atau apa nih sebenarnya rencananya Sastra Jendra? Karena saya melihat ini masih, ya ini termasuk baru, websitenya baru 2 bulan ya ini ya? Ya sekitar 2 bulan, baru 2 bulanan, tapi ya banyak orang yang udah mulai bertanya-tanya tentang sastrajendra.id. Jadi ya mungkin rencana kedepannya seperti apa dengan Sastra Jendra? Untuk jangka pendek saya berpikir bahwa yang pertama penyempurnaan web dulu ya, karena kalau dilihat itu webnya juga belum secara tampilan ya belum bagus-bagus amat lah ya. Meskipun sudah banyak kiriman artikel, tulisan itu sudah banyak masuk itu, dan saya belum berani untuk mempublish semua karena ini masih harus pengembangan. Maka jangka pendeknya itu kita berpikir untuk memperbaiki tampilan, penyempurnaan web dulu. Tapi kedepannya seperti yang disampaikan oleh Mas Lambang tadi, tidak menutup kemungkinan bahwa ini akan menjadi sebuah komunitas, ya komunitas sastra jendra dalam arti yang sesungguhnya ya, yaitu adalah ketauhidan gitu ya. Jadi ya insya Allah arahnya ke komunitas sehingga ini menjadi sebuah gerakan gitu, gerakan. Tapi yang menjadi platformnya itu, yang menjadi payung atau menjadi role modelnya itu adalah tetap yang pertama adalah keislaman gitu ya. Islaman, terus yang kedua itu adalah ya Muhammadiyah kan gitu. Jadi keislaman ala Muhammadiyah gitu yang didukung oleh anak-anak muda ya yang pengen menulis dan pengen membaca gitu. Jadi karena membaca dan menulis itu ibaratnya dua sisi mata uang ya. Tidak bisa dipisahkan kan gitu. Tetapi orang mau menulis
itu harus mau membaca. Orang kalau tidak membaca itu pasti tidak bisa menulis. Kayak itu. Dia membuat artikel dan sebagainya karena dia tidak punya asupan-asupan untuk bahan penulisan. Jadi orang yang menulis biasanya juga membaca. Maka ya kita sajikan untuk sementara bagi yang suka baca ya silahkan baca, bagi yang menulis. Tapi insya Allah nanti depannya kita tetap itu komunitas lah. Ada komunitasnya ya. Dan juga kan ini tadi yang saya sampaikan di awal bahwa geliat media literasi digital. Ini kan banyak banget sekarang ini yang seperti tadi saya sudah sampaikan. Nah itu menurut Mas Andi ini gimana nih geliatnya? Jadi apakah bagus atau gimana? Dan juga apa yang membedakan? Nah ini karena kan setiap media literasi digital itu punya perbedaannya masing-masing. Ada yang memang yang selalu ya agak sedikit nakal, ada juga yang lurus, ada juga yang kanan. Jadi kalau sastra genre ini posisinya di mana nih yang menjadi ciri khasnya dibanding dengan yang lainnya? Ya, moderat yang saya kira gitu ya. Artinya begini, kami tidak berpikir untuk clickbait gitu ya. Jadi supaya web kita laku banyak dibaca oleh orang sebenarnya sehingga memunculkan tulisan-tulisan yang heboh, yang kontroversi dan sebagainya tidak, tapi kita tetap sesuai dengan pakem kita yaitu yang menjadi 4 tadi, keislaman, kemuhammadiyahan, moderasi dan kebudayaan dan sebagainya. Dan nanti nggak ada yang baca kalau tidak melakukan itu seperti yang tadi ya, mungkin membuat tulisan yang kontroversi dan sebagainya. Karena model kita adalah bacaan itu kita share, kita jabri ke satu persatu dan sebagainya. Ini tulisan dari web kami dan sebagainya itu. Dan kami tidak berpikir bahwa tugas kita itu harus ukuran kesuksesan sebuah web itu adalah nanti banyak duit yang masuk dan sebagainya, tidak berpikir seperti itu. Tapi ya tujuan kita ya hanya menyampaikan lewat web itu, meskipun nanti kalau misalkan ada tulisan yang kontroversi misalkan kan gitu ya, dan itu membuat heboh dan semisalkan kan gitu, nah itu ya bukan dari bagian dari settingan kita, tapi kita tetap pada idealisme yang kita punya itu. Dan saya melihat sekarang sudah mulai bagus ya gerakan literasi di kalangan anak muda Muhammadiyah itu, dan banyak muncul juga web-web yang baru, dan saya perhatikan tulisannya juga bagus-bagus gitu. Tapi kalau di sastra genre ini tulisannya ya bagus-bagus dan barangkali agak berat juga kan itu. Jadi ada paper karya ilmiah dan lain sebagainya itu masuk di situ gitu. Meskipun kadang editornya itu juga kesulitan untuk membuat menyederhanakan dari sebuah tulisan itu, kadang butuh waktu tersendiri gitu. Nah itu idealisme di sastragenera.id seperti itu. Dan juga ini yang terakhir, yang harapannya Mas Andi tentang ini geliat media literasi digital ini ke depannya gimana harapannya Mas Andi? Ini digitalisasi ini adalah sebuah keniscayaan ya. Artinya tidak bisa dihilangkan. Melihat perkembangan saat ini ya, ini sebuah keharusan ya. Kalau kita tidak masuk pada dunia digital itu, maka kita akan tertinggal. Dakwah-dakwah kita itu akan tertinggal. Orang sekarang itu ya, apalagi di kalangan tren anak muda itu bisa jadi sudah malas berangkat ngaji itu, apalagi kalau besok ada new normal kan itu. New normal itu sudah nggak ada kajian bareng-bareng lagi ya misalkan kan itu. Tapi maka harus masuk ke alternatif lain, yaitu yang alternatif ini ya, yang merupakan sebuah keniscayaan atau sebuah kepastian gitu ya, yaitu tentang digital, sehingga dakwah itu harus melalui digitalisasi ya. Jangan hanya mengharapkan dari mulut ke mulut semata gitu ya, tapi juga harus melalui media-media yang lainnya. Dan alhamdulillah saya bersyukur bahwa di sastragenera.id ini saya didukung oleh anak-anak muda yang progresif menurut saya,
ya rajin menulis gitu ya, seperti yang ada di depan saya itu. Itu ada beberapa penulis yang lainnya, dan mungkin dari video ini saya khusus mengucapkan terima kasih juga ya kepada para penulis gitu dan para yang mengawal perkembangan jadi itu web itu. Ada Mas Husnun Irawan gitu ya. Mas Husnun Irawan ini mengawal perkembangan web itu, dan itu betul-betul nanti harapannya kita bisa berkembang secara bagus. Tentu saja buat para penulis juga saya mengucapkan terima kasih sudah mau berkenan untuk menyumbangkan pemikirannya itu di sastrajendra.id. Itu saja dengan kriteria yang tadi saya sampaikan gitu. Oh iya, dan juga tadi saya lupa ini. Kalau mau ngirim tulisan ke sastrajendra.id ini gimana? Nah itu gimana? Biar nanti kan para penonton juga pengen ini yang biasa menulis kemudian pengen mencoba, ini gimana caranya? Bagi yang ingin mengirimkan tulisan nanti silahkan dibuka di webnya ini ya, sastrajendra.id. Kemudian di situ nanti sudah ada alamat email yang kita cantumkan gitu ya. Jadi tidak saya kasih tahu di sini biar penasaran membuka webnya kan itu. Nah, nanti bisa melalui email tersebut kan, email tersebut nanti bisa via email atau ya sementara email itu saja dah. Email aja. Iya. Nanti perkembangan mulai ada ini. Terima kasih Mas Andi atas waktunya tentang sastrajendra.id, dan juga para teman-teman podcast Talks. Jadi saya simpulkan bahwa tadi panjang sekali ternyata sastrajendra itu, dari mulai latar belakang sebelum ditemukannya nama sastrajendra hingga perlu berapa kali renungan-renungan untuk menemukan sastrajendra yang ternyata maknanya filosofis sekali. Dan pada akhirnya saya pernah berbicara kepada guru saya bahwa untuk apa belajar ilmu banyak-banyak, dan kemudian ternyata memang muaranya satu, bahwa Tuhan itu esa. Dan ini benar banget bahwa sastrajendra itu memang menunjukkan bahwa ketauhidan adalah ujungnya nanti. Jadi semuanya akan kembali pada Allah. Ya. Puncak dari keilmuan itu adalah ketauhidan gitu. Jadi pas banget ya memang sastrajendra dan ketauhidan. Jadi kalau teman-teman membaca di sastrajendra, tenang aja, tidak akan tersesat. Jadi pasti. Insyaallah. Dan juga sampai ketemu lagi di podcast berikutnya, podcast yang menarik, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.